Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang disertai Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu kembali dengan saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ini segala sesuatu sangat membanggakan Bapak Ibu. Harapan kami Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu bersyukur dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana bulan Agustus tepatnya tanggal 17 Agustus semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan pekik Merdeka, Merdeka, Merdeka. Di mana-mana sangsaka merah putih dikibarkan, di mana-mana gempita lagu kebangsaan 17 Agustus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita terima bisa masuk dalam hati, bahkan kita bisa melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami akan menerima berita anugerah-Mu yang kami ambil dari Matius 20 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tanamkanlah firman-Mu pada pagi ini ya Allah, agar kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama terang Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Renungan pada hari ini yang akan saya sampaikan dari Matius 20 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Akan saya bacakan. Perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan yang pagi-pagi telah keluar dari rumahnya mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Adapun ayat nats Bapak Ibu yang kita ambil yaitu ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar telah keluar dari rumahnya mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Judul renungan pagi ini adalah sistem pembagian upah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dinamakan adil itu tidak memihak, tidak berat sebelah, sama persis, diperlakukan sama. Itu menurut penilaian manusia. Itu yang namanya adil. Sama rata, sama rasa, sama. Kalau saya jam 7 bekerja, pulang jam 2, teman saya juga jam 7 bekerja, pulang jam 2, maka upahnya harus sama. Itu menurut penilaian manusia. Tetapi di mata Tuhan tidaklah demikian Bapak Ibu. Di mata Tuhan yang namanya adil itu tidak harus sama. Di sini berbicara tentang kebun anggur, bukan kebun anggur seperti halnya yang kita lihat setiap hari kalau kita pergi ke Tawangmangu, pergi ke Kopeng, pergi ke Sarangan melihat pohon anggur. Itu bukan seperti itu. Pohon anggur di sini melambangkan kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah ini
seperti halnya kebun anggur itu membutuhkan pegawai-pegawai yang bisa, ya, kerajaan Allah ini membutuhkan orang-orang yang mau bekerja di ladang Tuhan. Artinya kebun anggur Tuhan atau kerajaan Tuhan ini membutuhkan orang-orang yang mau bekerja bersama Tuhan. Bekerja tentang apa? Mencari manusia-manusia berdosa untuk ikut serta mengelola kerajaan Allah dengan upah keselamatan yang ada di surga. Tentang upah sekarang, upah yang bekerja jam 7 sampai jam 5, jam 7 sampai jam 10 itu upahnya sama. Loh, kok bisa sama? Iya Bapak Ibu, contohnya ya, ini ketika Tuhan Yesus disalib, ya, ketika Tuhan Yesus disalib, itu ada 2 orang di kanan dan kirinya itu belum percaya akan Tuhan Yesus. Akan tetapi setelah itu dia mengaku percaya, aku ingin ikut Tuhan ke surga. Itu kan belum ada berapa jam, mungkin hitungan 1 jam saja belum ada. Karena kepercayaan imannya, maka dia bisa ikut Tuhan Yesus ke surga. Coba kalau kita bayangkan, sejak dari kecil sampai sudah berapa tahun kita mengikuti Tuhan Yesus, apakah mungkin kita seperti halnya orang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus tadi yang sudah mengaku percaya? Belum tentu Bapak Ibu. Mengikut Tuhan Yesus lama dan mengikut Tuhan Yesus sebentar belum tentu sama upahnya di surga nanti. Ya ini. Nah ini ya Bapak Ibu, dari uraian Matius 20 ayat yang pertama sampai yang ke-6 tadi, kita bisa memetik 3 hal. Yang pertama, kita sebagai pekerja di ladang Tuhan, hendaknya kita aktif selalu mencari jiwa-jiwa atau orang-orang yang berdosa yang belum bisa diselamatkan untuk bisa diselamatkan. Nanti upah kita itu adalah di surga. Begitu juga dengan orang-orang yang mau mengikuti Tuhan, itu akan upahnya ada di surga. Yang kedua, kita harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dana, apapun untuk bisa mengelola ladang Tuhan ini tadi, yaitu mengelola kerajaan Tuhan yang ada di bumi dengan tenaga, waktu, usaha, dana, apapun yang kita keluarkan. Ya, jangan sampai kita menghakimi, bahkan menyalahkan Tuhan. Aduh Tuhan, saya sudah bekerja siang dan malam, tetapi mengapa saya hanya demikian, tidak bisa mencapai seperti apa yang saya kehendaki. Itu namanya menyalahkan Tuhan. Ya, ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Mari kita dengan tulus ikhlas bekerja di ladang Tuhan dengan mengandalkan kekuatan iman kita, merelakan harta benda kita, waktu tenaga kita demi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, kita senantiasa bersyukur. Dalam keadaan apapun kita harus bersyukur, baik itu dalam keadaan susah, baik itu dalam keadaan bahagia, penuh sukacita, kita harus senantiasa bersyukur. Baik itu kita sebagai tukang kebun, kita sebagai pelayan, kita sebagai guru, kita sebagai apapun, itu harus kita syukuri. Begitu juga upah kita, gaji kita yang kita terima, itu kita syukuri. Ya. Nah, ketiga hal ini yang menjadi kunci keberhasilan di mana kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan di kebun anggur Tuhan, di kerajaan Tuhan, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan di permukaan bumi ini. Ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang setia, pelayan-pelayan di kebun anggur Tuhan yang setia, kita tidak boleh jemu-jemu untuk selalu berbuat
kebaikan. Terus kita harus senantiasa berbuat baik, senantiasa berdoa memohon hadirat Tuhan untuk bisa dimampukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, untuk bisa mengelola kebun anggur Tuhan dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 yang tidak menentu seperti sekarang ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, Bapak Ibu, tetapi kita jauh lebih baik mengandalkan kekuatan Tuhan. Biarpun ada anjuran memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun setiap 20 menit, makan makanan yang bergizi, istirahat teratur, melakukan kegiatan olahraga, itu tidak hanya sekedar itu saja, tapi lebih jauh lagi kita harus senantiasa mengandalkan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita sia-siakan, kita biarkan ladang Tuhan dimakan hama. Jangan kita biarkan ladang anggur Tuhan dimakan ulat sutra. Jangan sampai kita biarkan ladang Tuhan dimakan domba-domba yang tidak bertanggung jawab. Mari kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baiknya, sehingga ladang Tuhan ini subur, sehingga ladang Tuhan ini bisa dinikmati buah-buahnya, sehingga ladang Tuhan ini bisa lebih banyak lagi yang menikmati buah manisnya, buah anggur yang di ladang Tuhan tersebut. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu saya Sakjeke Aku Nderek Gusti, nggih. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Marilah Bapak Ibu kita tutup dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, pada pagi ini Engkau telah berfirman kepada kami untuk kami bisa menjadi pengelola ladang anggur Tuhan. Jadikanlah kami pengelola ladang yang setia, sehingga menghasilkan buah anggur yang manis rasanya, bisa dirasakan bagi semua orang. Kami bisa meluangkan waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, dana kami untuk ladang Tuhan, sehingga berbuah anggur yang manis. Ajarilah kami juga untuk selalu bersyukur Tuhan dalam keadaan apapun. Dan ajarilah kami untuk tidak jemu-jemu, untuk selalu meluangkan waktu untuk bisa dipakai di ladang Tuhan ini. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami.
Di dalam nama terang Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Amin.